Halo, perkenalkan nama saya Matius Haranto Widya Putra. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Kommas dalam bidang perdagangan. Sebelum mengenal Kommas dalam bidang perdagangan, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai pengertian komputer terlebih dahulu. Komputer sendiri adalah seperangkat alat elektronik yang terdiri dari peralatan input, lalu peralatan pengolah input, dan peralatan output yang hasilnya berupa informasi serta bekerja secara otomatis. Lalu selanjutnya adalah pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berhubungan dan saling berinteraksi dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Dari kebutuhan yang berbeda itulah ada kebutuhan sekelompok masyarakat yang kebutuhannya tidak lepas dari teknologi, baik teknologi komputer maupun teknologi yang sekarang ini sedang ramai digunakan. Setelah mengetahui pengertian komputer dan juga pengertian masyarakat, maka komputer dan masyarakat dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pengguna dengan suatu alat atau komputer untuk mencapai tujuan, dan selanjutnya akan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga serta mempermudah dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tidak lagi menggunakan cara-cara manual, akan tetapi dengan menggunakan suatu alat yang sudah ditentukan ketelitiannya dan pertimbangan dengan matang. Lalu perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Nah, selanjutnya adalah kegiatan perdagangan sebelum adanya Kommas. Kegiatan perdagangan sebelum ada Kommas dilakukan dengan melakukan kegiatan perdagangan, transaksi jual beli, pemasaran produk yang dilakukan secara tatap muka. Nah, hal ini dibandingkan setelah adanya Kommas memiliki kelemahan, yaitu cakupan dalam kegiatan perdagangan lebih sempit. Hal ini didasari dengan adanya dengan kondisi di mana kegiatan perdagangan tidak dapat dilakukan di mana saja atau hanya dapat dilakukan di tempat tertentu saja atau di satu tempat saja, dan perdagangan tidak dapat dilakukan kapan saja, baik itu jual maupun beli suatu produk. Lalu selanjutnya adalah pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual, seperti misalnya dengan penulisan ataupun pengetikan secara manual. Lalu pembayaran hanya dapat menggunakan tunai dan debit saja. Lalu selanjutnya kegiatan perdagangan setelah adanya Kommas. Kegiatan perdagangan dilakukan dengan melakukan kegiatan perdagangan, transaksi jual beli, pemasaran produk yang dilakukan secara terintegrasi dengan suatu sistem yang disebut e-commerce. Nah, dari sini dengan adanya e-commerce, perdagangan
Oleh karena itu, perdagangan jadi dapat dilakukan dengan lebih efisien daripada sebelum adanya Kompas. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan keuntungannya. Keuntungan perdagangan dengan e-commerce ini adalah komunikasi antara penjual dan pembeli menjadi lebih mudah. Lalu proses jual beli dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal ini dikarenakan dengan ada e-commerce semua jadi serba online, di mana semua hal dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal ini juga mencakup dalam pembayaran atau transaksi yang juga dapat dilakukan secara online. Misalnya dapat melalui mobile banking ataupun dengan dompet digital seperti sekarang ada yang namanya OVO, Dana maupun GoPay. Lalu selanjutnya adalah cakupan dalam kegiatan perdagangan yang menjadi lebih luas. Hal ini dikarenakan toko fisik sudah tidak diperlukan lagi jika perdagangan dilakukan secara e-commerce. Jadi pemasaran dan transaksi jual beli dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu selanjutnya adalah jenis e-commerce. Yang pertama adalah business to business, yaitu jenis di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini, biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Contoh website yang menggunakan metode business to business ini adalah ralali.com. Ini adalah tampilan website ralali.com. Bisa dilihat di website ini produsen atau suatu perusahaan akan menjual suatu produk sesuai dengan kategori produk yang sekiranya akan diperlukan di suatu perusahaan dalam bidang tertentu, seperti otomotif, agrikultur, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah business to consumer. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce business to consumer ini hanya mengecer. Jika Anda pernah membeli dari suatu toko online, aktivitas tersebut termasuk dalam golongan ini. Nah, contoh yang bisa saya sebutkan adalah salah satunya JDID. Ini adalah tampilan website dari JDID. Nah, di website ini yang saya ketahui adalah di website ini hanya suatu perusahaan saja yang dapat menjual suatu produk, dan itu akan ditawarkan kepada suatu konsumen atau suatu individu. Lalu selanjutnya adalah consumer to consumer, yang merupakan jenis di mana seorang individu menjual barang ke individu lainnya, di mana e-commerce di sini akan menghubungkan individu dan individu yang saling membutuhkan, baik penjual maupun membeli.
suatu produk. Contoh mudahnya di sini adalah saat seorang individu ingin menjual barang bekas atau second. Contohnya adalah olx.co.id. Ini adalah tampilan website dari OLX. Di OLX ini seorang individu dapat menjual mobil yang sudah habis dipakai atau bekas kepada individu lainnya. Seperti ini contohnya. Ataupun barang lain juga dapat dijual dari orang yang ingin menjualnya secara bekas ke orang lain yang membutuhkannya. Lalu selanjutnya adalah consumer to business, di mana jenis ini berkebalikan dengan business to consumer. Di customer to business ini adalah skenario di mana seseorang menjual produk atau layanan kepada sebuah perusahaan. Misalnya seorang graphic designer yang menawarkan dan menjual logo buatannya kepada sebuah bisnis makanan. Contohnya yang bisa saya sebutkan adalah Dribbble.com. Contoh tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini adalah website yang dimana biasanya digunakan bagi para freelancer seperti desain grafis untuk membuat suatu produk yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan lain. Contohnya seperti UX UI atau membuat animasi, produk desain, dan masih banyak lagi. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.